Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Irna Nurul Aini, Leli Fatimah, dan saya Yayu Siti Wahyuni. Di sini kami akan membahas materi mengenai kebutuhan dasar psikologis peserta didik SD. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu definisi pengelolaan kelas. Di sini yang pertama ada Nafi dan Muhibatul pada tahun 2016 mendefinisikan pengelolaan kelas sebagai cara guru dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang tertib. Selanjutnya, ada Eliningsih tahun 2021 mendefinisikan pengelolaan kelas sebagai ketentuan serta prosedur yang diperlukan guna menciptakan serta memelihara lingkungan belajar serta mengajar. Nah, hal ini sejalan dengan pendapat Warsono pada tahun 2016 yang mendefinisikan pengelolaan kelas sebagai kegiatan-kegiatan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal dalam proses belajar mengajar. Dari beberapa definisi yang telah disampaikan beberapa ahli, maka selanjutnya dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kelas merupakan sebuah kemampuan guru untuk dapat menciptakan sebuah lingkungan belajar yang baik yang dapat memotivasi siswa untuk terus belajar dengan giat serta dapat memotivasi dan membuat siswa untuk ikut serta berperan aktif dalam proses pelaksanaan pendidikan. Yang selanjutnya ada mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, Abraham Maslow dalam Sada tahun 2017 membagi kebutuhan dasar manusia menjadi 5 tingkat. Di antaranya yang pertama, ada kebutuhan fisiologis, di mana kebutuhan ini menjadi kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Dan kebutuhan ini juga merupakan hal yang harus dipenuhi. Contoh dari kebutuhan ini yaitu seperti kebutuhan oksigen, kebutuhan cairan seperti minum, kebutuhan nutrisi seperti makan, kebutuhan istirahat, keseimbangan suhu tubuh, dan kebutuhan akan seksual. Nah, kebutuhan yang kedua ini ada kebutuhan rasa aman dan nyaman, di mana dalam kebutuhan dasar manusia yang kedua ini juga dibagi lagi menjadi 2 hal, yaitu perlindungan fisik dan juga perlindungan psikologi. Nah, kebutuhan dasar yang ketiga yaitu kebutuhan rasa cinta dan kasih sayang, di mana kebutuhan dasar ini meliputi kebutuhan untuk dapat memiliki dan dimiliki, antara lain dengan cara memberi dan saling menerima akan rasa kasih sayang, kehangatan, persahabatan, mendapatkan tempat dalam keluarga atau dalam suatu kelompok sosial. Kebutuhan dasar yang keempat yaitu kebutuhan harga diri, di mana kebutuhan ini merupakan kebutuhan akan adanya perasaan dihargai oleh orang lain. Nah, kebutuhan seperti ini erat kaitannya dengan adanya keinginan mendapatkan suatu kekuatan untuk meraih prestasi, mendapatkan rasa percaya diri, serta kemerdekaan diri, dan juga mendapat pengakuan dari orang lain. Nah, kebutuhan yang terakhir atau yang kelima yaitu ada kebutuhan aktualisasi diri, di mana kebutuhan ini merupakan suatu kebutuhan tertinggi dalam hierarki Maslow. Kebutuhan dasar ini juga bisa berupa suatu kebutuhan untuk ikut serta pada orang lain atau pada lingkungan guna mencapai potensi diri sepenuhnya. Kondisi psikologi siswa sekolah dasar. Kebutuhan psikologi siswa SD terdiri dari beberapa hal, mulai dari kebutuhan fisiologis seperti makan, minum, dan pakaian, kebutuhan rasa aman, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan harga diri, serta kebutuhan aktualisasi diri. Namun, selain itu, juga dibutuhkan kebutuhan akan memahami konsep kepemimpinan, aspek fisik yang menimbulkan kesenangan, serta aktivitas yang mengarah pada keterpaduan antara pikiran dan badan, yang tujuannya supaya psikologis siswa dapat terpenuhi dengan baik. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Abraham Maslow membedakan motivasi manusia atas 2 kategori, yaitu motif kekurangan dan motif meta kebutuhan. Motif kekurangan atau defisit motif. Motif kekurangan mencakup motif untuk mendapatkan kebutuhan fisiologis dan rasa aman. Sasaran utama dari motif ini adalah mengatasi ketegangan organismik yang dihasilkan oleh keadaan kekurangan. Motif ini menjadi penentu yang mendesak bagi tingkah laku individu.
Motif metakebutuhan atau metaneeds. Metakebutuhan merupakan motif yang muncul apabila motif kekurangan telah terpenuhi dan mendorong individu untuk mengungkapkan potensi-potensi. Motif ini menuntut pemuasan dalam bentuk kesehatan psikologis yang terpelihara dan memungkinkan tercapainya perkembangan individu yang maksimal. Perkembangan individu yang maksimal dan terpeliharanya kesehatan psikologis individu dicapai oleh individu yang mengalami aktualisasi diri. Kebutuhan dasar psikologi siswa dalam pengelolaan kelas di SD. Ada dua teori kebutuhan yang perlu diungkapkan untuk memahami kebutuhan peserta didik SD atau MI. Yang pertama, teori Maslow. Dalam teori ini menjelaskan bahwa kebutuhan yang rendah dalam kebutuhan harus terpenuhi sebagian sebelum kebutuhan yang lebih tinggi sebagai motivasi. Sedangkan yang kedua adalah teori dari Lindgren. Nah, teori ini menjelaskan ada 4 kebutuhan yang perlu terpenuhi oleh peserta didik SD. Yang pertama yaitu kebutuhan jasmania termasuk keamanan dan pertahanan diri, tingkat kedua kebutuhan perhatian dan kasih sayang, tingkat ketiga kebutuhan untuk memiliki, dan tingkat keempat kebutuhan untuk aktualisasi diri. Berdasarkan kebutuhan tersebut, maka proses belajar sebaiknya diawali dari hal yang konkret, kemudian bekerja sama. Artinya, secara tidak sengaja peserta didik akan mulai bisa mengendalikan emosionalnya masing-masing. Sedangkan pada aspek moralnya, peserta didik mulai bisa mengikuti peraturan dari orang tua maupun mulai beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Cara memenuhi kebutuhan dasar psikologi siswa dalam pengelolaan kelas di SD. Nah, yang pertama itu ada kebutuhan jasmania. Nah, untuk memenuhi kebutuhan jasmania, peserta didik sekolah dapat melakukan upaya seperti memberikan pemahaman terhadap peserta didik tentang pentingnya pola hidup sehat dan teratur, menanamkan kesadaran kepada peserta didik untuk mengonsumsi makanan yang mengandung gizi dan vitamin tinggi, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk beristirahat. Nah, kemudian ada kebutuhan rasa aman. Nah, untuk memenuhi kebutuhan ini, upaya sikap guru yang dapat dilakukan dengan cara dapat membawa suasana menyenangkan, mampu menunjukkan penerimaan terhadap siswanya, dan tidak menunjukkan ancaman atau bersifat menghakimi. Adanya ekspektasi yang berkonsisten, seperti dapat mengendalikan perilaku siswa di kelas maupun sekolah dengan menerapkan pendisiplinan siswa secara adil, dan lebih banyak memberikan penguatan perilaku melalui pujian atau ganjaran atas segala perilaku positif siswa, daripada memberikan hukuman atas perilaku negatif siswa. Nah, kemudian ada kebutuhan akan kasih sayang. Hubungan guru dengan siswa sebaiknya dapat menampakkan perilaku seperti empati, peduli, interest terhadap siswa, sabar, adil, dan terbuka, serta dapat menjadikan pendengar yang baik. Nah, guru dapat menerapkan pembelajaran yang individual yang memahami siswanya. Kemudian, guru lebih banyak memberikan komentar atau umpan balik positif terhadap siswanya. Kemudian, ada kebutuhan akan penghargaan dan harga diri. Pengembangan pengetahuan atau berdasarkan latar pengetahuan yang dimiliki siswanya atau scaffolding, mengembangkan sistem pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, memfokuskan pada kekuatan dan aset yang dimiliki setiap siswa, serta mengembangkan strategi pembelajaran yang bermanfaat. Nah, kemudian ada kebutuhan aktualisasi diri. Hal-hal yang bisa dilakukan oleh guru yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan yang terbaik, memberikan kebebasan kepada siswa untuk menggali dan menjelajah kemampuan dan potensi yang dimiliki siswanya, menciptakan pembelajaran yang bermakna dikaitkan dengan kehidupan nyata. Kemudian, perencanaan dan proses pembelajaran yang melibatkan aktivitas metakognitif siswa, serta melibatkan siswa dalam proyek atau kegiatan self-expression. Nah, berdasarkan penjelasan yang tadi dari terkait pengelolaan kelas, kebutuhan psikologi siswa, kemudian ada kondisi psikologi siswa, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan kelas dapat diartikan sebagai usaha guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran di dalam kelas dengan melibatkan siswa
lingkungan belajar, serta perangkat pembelajaran di dalamnya. Nah, dalam menciptakan iklim kelas yang nyaman, seorang guru perlu nih memahami kondisi, kebutuhan, dan cara memenuhi kebutuhan psikologi siswanya. Kebutuhan psikologi siswa menurut Maslow itu ada 5. Kebutuhan fisiologis, rasa aman dan nyaman, kemudian rasa cinta dan kasih sayang, kebutuhan harga diri, aktualisasi diri. Nah, kebutuhan-kebutuhan tersebut itu dapat dipenuhi dengan beberapa upaya seperti menyediakan berbagai sarana di sekolah yang bisa siswa dapat bergerak bebas dan bermain gitu ya, memberikan penguatan perilaku melalui pujian atau ganjaran atas perilaku positif daripada pemberian hukuman. Cukup sekian dari kelompok 3. Saya Lali Fatima bersama teman-teman saya Yusiti Fayuni dan Irnan Nur Aini pamit undur diri. Terima kasih banyak.